Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, anak-anak sekalian, sesi kali ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya tentang pengertian dan macam atau jenis vektor. Untuk sesi kali ini akan kita lanjutkan dengan sesi atau topik tentang pengendalian vektor penyakit. Jadi, sebelum kita melakukan suatu upaya pengendalian penyakit dengan menerapkan berbagai macam metode pengendalian, maka sebagai seorang tenaga sanitarian atau calon tenaga sanitarian, tenaga kesehatan lingkungan, maka kita harus terlebih dahulu memahami macam atau jenis vektor penyakit itu sendiri. Sampai saat ini, dari beberapa jenis vektor penyakit yang masih menjadi masalah dan terus masih menjadi masalah, yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, ada 4 kelompok serangga atau vektor yang terus harus kita kendalikan. Yang pertama adalah nyamuk, lalat, yang kedua dan yang ketiga kecoa, dan yang keempat adalah pinjal atau jenis kutu-kutu yang lain. Jadi, keempat jenis atau macam vektor ini harus kita pahami bionomik dan ekologinya. Bionomik itu menyangkut perilaku, kebiasaan, atau kesenangan dari vektor. Sedangkan ekologi itu terkait dengan habitat atau tempat hidup dari vektor. Dengan memahami bionomik dan ekologi vektor, maka kita akan dapat menentukan, memilih, dan melakukan pengendalian dengan metode yang tepat. Sehingga hasilnya akan berhasil guna dan berdaya guna. Dalam arti, apa yang kita lakukan dalam upaya pengendalian itu menjadi tidak sia-sia. Sehingga tujuan utama kita melakukan pengendalian menjadi tercapai karena kita memilih dan menentukan metode yang tepat untuk mengendalikan berbagai macam jenis vektor itu karena kita sudah paham atau tahu terkait dengan bionomik dan ekologi vektor itu sendiri. Bionomik atau kebiasaan dari vektor yang harus kita pahami pertama adalah siklus hidup atau tahapan hidup dari vektor itu sendiri. Secara garis besar, siklus hidup dari vektor itu terbagi menjadi 2, yaitu siklus hidup metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Berikutnya adalah terkait bionomik ini yang harus kita pahami adalah cara berkembang biaknya. Seperti apa dia berkembang biak, baik mengenai waktu, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian makanan, terkait dengan kapan dia makan, apa yang menjadi makanannya, kapan dia makan, itu harus dipahami. Perilaku yang lain, aktivitas. Aktivitas dari vektor itu apakah dia termasuk melakukan aktivitas di siang hari, atau sepanjang siang hari dari pagi sampai sore, atau malam hari. Siang hari kita kenal dengan istilah diurnal. Sementara kalau malam hari berarti nokturnal. Kemudian tempat hidupnya di mana? Apakah di dalam air sepanjang siklus hidupnya, gitu kan? Atau di daratan, dekat dengan manusia, di hutan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah
terkait dengan adaptasi lingkungan. Bagaimana adaptasi dia terhadap suhu, kelembaban, kemudian kadar garam, pH air, dan lain sebagainya. Karena eksistensi dari vektor itu sangat tergantung dari faktor geometrik ini. Bicara tentang metamorfosis sempurna itu, vektor mengalami 4 tahapan dalam siklus hidupnya. Dimulai dari dewasa, kemudian dia bertelur, telurnya nanti menetas jadi larva atau jentik, jentiknya menetas jadi pupa, kemudian pupanya menetas nanti menjadi dewasa kembali. Inilah siklus hidup dari vektor yang mengalami metamorfosis sempurna. Sementara metamorfosis tidak sempurna, vektor itu mengalami hanya 3 tahap dalam siklus hidupnya. Kalau di metamorfosis sempurna tadi 4 tahap, maka di tidak sempurna itu hanya 3 tahap. Lebih sedikit dibandingkan yang metamorfosis sempurna. Dimulai dari tahap dewasa, kemudian dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi nimpa. Nimpa itu kalau di metamorfosis itu sama dengan pupa, kepompong. Sebagai contoh, misalkan kecoa. Kecoa itu tidak ada larvanya, jadi dewasa, nanti telurnya menetas jadi kecoa muda atau nimpa. Ekologi terkait habitat atau tempat hidup dari vektor secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu breeding place atau tempat berkembang biak, kemudian feeding place, tempat dia mencari makan, dan yang ketiga adalah resting place. Breeding place harus kita pahami. Ada beberapa jenis nyamuk, breeding place-nya misalkan harus di air bersih, tidak terkontaminasi dengan tanah. Itu adalah breeding place-nya nyamuk Aedes aegypti. Ada breeding place-nya di dekat atau di tumpukan sampah, misalkan itu adalah breeding place-nya lalat dan sebagainya. Itu bicara breeding place. Kemudian feeding place, tempat dia mencari makan. Kalau terkait nyamuk, misalkan dia harus mencari makan di dalam rumah atau di luar rumah. Feeding place. Atau tempat yang di hutan atau di sawah, di pantai, itu di luar rumah. Itu yang harus kita pahami terkait dengan feeding place. Sementara berikutnya resting place itu adalah terkait dengan tempat istirahat. Istirahat vektor itu ada terbagi menjadi istirahat sementara atau istirahat permanen. Istirahat sementara biasanya terkait dengan perilaku dia sebelum dan sesudah dia makan di tempat makannya. Sementara istirahat permanen itu umumnya vektor itu melakukan istirahat untuk proses pematangan telur sebelum dia melakukan proses penetasan. Pengertian pengendalian vektor. Pengendalian vektor menurut Permenkes RI nomor 374/2010, pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin. Jadi intinya tujuan kita melakukan pengendalian adalah menurunkan populasi vektor hingga pada taraf yang tidak menimbulkan gangguan atau kesakitan pada masyarakat, tidak menimbulkan resiko terjadinya penularan. Itu konsep dasarnya dari pengendalian vektor. Masih banyak pengertian-pengertian vektor lainnya yang bisa Anda browsing atau cari, yang tidak perlu Anda pertentangkan kenapa si A menyebutkan ini, si B menyebutkan ini. Tapi pada intinya adalah konsep dari pengendalian itu adalah menurunkan populasi vektor serendah mungkin sampai pada tahap atau taraf yang tidak menimbulkan gangguan atau masalah
pada kesehatan masyarakat. Pengertian yang lain adalah terkait dengan pengendalian vektor terpadu. Di Permenkes RI nomor 374 2010 juga dijelaskan. Yang dimaksud dengan pengendalian vektor terpadu merupakan pendekatan yang menggunakan beberapa kombinasi beberapa metode pengendalian berdasarkan asas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas pelaksanaannya, serta dengan mempertimbangkan kelestarian keberhasilan. Tuh. Jadi ada beberapa metode yang harus kita kombinasikan, tidak melakukan satu metode apalagi dalam waktu yang sangat lama. Secara pengertian, pengendalian itu adalah merupakan pengejawantahan atau perkembangan dari pengertian dulu yang dikenal dengan istilah pemberantasan atau pembasmian. Kalau dulu pemberantasan atau pembasmian itu artinya menghilangkan benar-benar populasi vektor, diberantas sampai titik nol, yang pada dasarnya tidak akan mungkin kita lakukan, sehingga muncullah istilah pengendalian yang tujuannya adalah menurunkan populasi vektor itu tadi sampai pada batas yang tidak menimbulkan gangguan atau masalah kesehatan. Metode pengendalian vektor, prinsip dasar dari pengendalian vektor yang pertama adalah harus menerapkan berbagai macam metode atau pengendalian. Dengan tujuan vektor tidak mengganggu berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sementara prinsip yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Jadi jangan sampai metode yang kita pilih malah membuat ekosistem yang di lingkungan itu menjadi rusak. Konsep PPT, pengendalian vektor terpadu, merupakan pendekatan pengendalian vektor menggunakan prinsip-prinsip dasar manajemen dan pertimbangan terhadap penularan penyakit. Karena itu nanti untuk memahami ini silahkan nanti dibaca Permenkes RI nomor 374 tahun 2010. Tujuan dari pengendalian vektor terpadu itu tadi yang pertama, menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit. Kemudian yang kedua, menghindari kontak dengan vektor sehingga penularan penyakit dalam vektor dapat dicegah. Macam atau metode pengendalian yang sampai saat ini itu ada 4 secara garis besar, tapi dari beberapa literatur bisa saja menjadi lebih banyak atau menjadi lebih sedikit karena proses pemisahan atau penggabungan ke dalam kelompok-kelompok. Yang pertama adalah metode kimia. Ini metode yang paling dipilih dulunya, tapi sekarang itu menjadi metode yang terakhir untuk dipilih setelah menggunakan metode yang lain. Karena metode kimia itu pasti menggunakan bahan-bahan beracun. Metode fisik atau mekanik. Kemudian metode biologis yaitu menggunakan makhluk hidup lainnya sebagai predator. Dan metode yang keempat adalah metode pengelolaan lingkungan atau environmental management. Yang terbagi menjadi dua yaitu environmental modification dan environmental manipulasi. Dua contoh ini adalah sama-sama kegiatan merubah lingkungan sehingga menjadi tidak cocok atau sesuai bagi vektor. Intinya adalah pada sifatnya permanen dan tidak permanen. Kalau modifikasi itu sifat merubah lingkungan permanen, sementara yang manipulasi itu lingkungan dirubah tapi sifatnya tidak permanen. Contoh modifikasi dan manipulasi lingkungan misalkan 3M, pembersihan lumut, penanaman bakau, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait faktor-faktor yang harus diperhatikan, misalkan tingkat populasi faktor, keadaan lingkungan setempat, keadaan geografis, sosial ekonomi, transportasi, iklim, dan lain-lain. Kemudian perbandingan antara output dengan input, jangan sampai apa yang kita lakukan malah rugi. Sehingga sesuai dengan konsep tadi, gunakanlah metode terpadu integrated vector. Demikian yang saya bisa sampaikan di sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kurang paham, nanti silahkan WA atau teleponan dengan Bapak untuk lebih memahami.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.